Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program One on One. Kali ini bersama saya Fani Imaniar. Dan kalau mengingat episode hari ini membahas mengenai topik atau isu yang masih sampai dengan saat ini menjadi perhatian utama dari warga di Indonesia, tidak hanya mereka yang ada di dunia nyata tapi juga di dunia media sosial atau dunia maya, yakni persidangan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat yang melibatkan berbagai macam pihak, terutama ketika dalang utamanya adalah mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati. Nah, pemirsa, dalam 2 pekan terakhir ini, sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat tersebut memasuki babak baru. Banyak yang muncul dalam persidangan tersebut, mulai dari pemeriksaan saksi saling silang antar terdakwa untuk terdakwa lainnya, kemudian juga beberapa fakta baru yang terkuak dalam persidangan tersebut, serta emosi yang semakin beragam, semakin banyak terlihat di dalam persidangannya. Salah satunya ini terlihat dari sosok salah satu terdakwa, tepatnya Richard Eliezer Baradae, yang dalam beberapa sidang terakhir ini lebih terbuka dalam menampilkan emosi, lebih terbuka dalam menampilkan apa yang sedang berada dalam pikirannya, terutama mengingat ia terlibat begitu dalam kasus pembunuhan berencana yang juga melibatkan namanya sebagai terdakwa ini. Dan kalau bicara mengenai Richard Eliezer, pemirsa, kita juga tidak bisa melepaskan dari satu sosok lainnya, yakni sang kuasa hukum Roni Talapesi. Dan saat ini sudah bergabung bersama saya dalam program One on One, sang Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer tersebut. Selamat hari baik, Bang Roni. Selamat hari baik, Mbak Fani. Biar selamat Salam pagi. sehat. Salam sehat. Sehat selalu ya, Bang Sehat Roni. selalu. Soalnya agendanya padat banget, Bang Roni. Iya, Mbak Fani. Kita kan sidang seminggu 2 kali kan, hari Senin dan hari Rabu. Itu kapan membagi waktu istirahat ya, Bang, kalau boleh tahu? Nggak istirahat, Bang? Istirahatnya ada waktu istirahatnya. Cuma waktu ya, Bang, ya? Saya istirahatnya di hari Minggu. Baik. Hari Minggu. Kalau hari Senin sampai Sabtu itu kita full. Tidak mungkin istirahat ya? Tidak mungkin. Jadi kita full karena mempersiapkan sidang untuk sidang selanjutnya. Nah, ini juga kayak Bang Roni tidak katakanlah setelah program One on One ini selesai, tapingnya juga akan kembali mempersiapkan untuk sidang Richard Eliezer kan ya? Betul, karena besok kan sidang untuk klien kami Richard Eliezer, pemeriksaan saudara Putri Chandrawati sebagai saksi dihadirkan untuk persidangan atas nama Richard Eliezer, Ricky Rizal dan Kuatmaruf. Oke, apa saja Bang kalau boleh tahu bocoran yang sedang disiapkan ini? Sebenarnya kita akan fokus terkait dengan peristiwa yang di Magelang. Walaupun peristiwa di Magelang itu tidak di dalam dakwaan ya. Tetapi kan sudah sangat jelas bahwa posisi klien kami ya terkait peristiwa di Magelang, bahwa klien kami itu setelah dari Sekolah Taruna Nusantara kemudian dipanggil, dia ketika sampai di rumah Magelang coba bertanya kepada saudara Kuatmaruf. Kemarin terungkap juga di persidangan, Kuatmaruf sampaikan bahwa kamu sudah tidak usah tahu dulu. Kemudian menanyakan sama almarhum, kamu tidak dijawab. Menanyakan sama Susi juga tidak dijawab. Jadi sehingga klien saya dalam posisi di Magelang itu dia tidak tahu apa-apa. Ini menggambarkan bahwa posisi dari Richard Eliezer ketika di Magelang, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia coba untuk bertanya ya. Nah, kita juga kan terkait keterangan yang sudah disampaikan bahwa ada pelecehan, kemudian kan terungkap di persidangan bahwa diragukan apakah ada pelecehan tersebut atau tidak. Karena apa? Karena pemeriksaan ketika saudara Ricky Rizal kemarin dihadirkan, kemudian menceritakan dia sempat ngobrol sama PJ, kemudian memanggil almarhum ngobrol 10-15 menit. Iya. Cukup dekat ya. Yang dalam situasi kalau kamarnya di depan pintu kamarnya sangat dekat. Kemudian kan kemarin kami menanyakan kepada saudara Kuatmaruf, contohnya kalau orang batuk lantai 2 dengan rumah sekecil itu, lantai 1 kedengeran apa enggak? Karena kan disampaikan bahwa kejadian tanggal 7 tersebut ada saudara Kuatmaruf dan Susi, mereka ada di lantai 1. Kan pertanyaannya simpelnya seperti itu. Kalau ada terjadi sesuatu kan pastinya tentunya terdengar, diketahui ya. Baik. Kemudian kan saudara Ricky Rizal menyampaikan juga dia kepo. Kami menanyakan kan. Jujur ya persidangan kemarin dia sampaikan dia kepo. Kan pertanyaan kami selanjutnya adalah ketika saudara saksi Ricky Rizal kepo, dia kan berdiri di depan pintu.
pintu kamar. Pertanyaannya pintu kamarnya tertutup full atau tidak? Ternyata cuma setengah. Ada pintu kasa ya. Kemudian kan kalau kepo mendengar tidak pembicaraan antara Putri Chandrawati dengan almarhum Joshua. Nah, dia bilang dia tidak dengar. Kemudian hanya bisik-bisik. Nah, kami agak curiga ya kalau yang disampaikan bahwa ada terjadi sesuatu, ya pelecehan seksual. Kok pakai bisik-bisik? Kok pakai bisik-bisik? Ini agak kurang dinalar ya. Itu majelis hakim bisa menilai lah. Kemudian ketika peristiwa di Saguling itu sangat jelas ya bahwa klien saya dipanggil oleh saudara Ricky Rizal. Kemudian kan pemeriksaan saksi sebelumnya para ajudan kami sempat menanyakan karena di BAP-nya saudara Ricky Rizal dijelaskan bahwa dia itu dipanggil oleh Ferdy Sambo lewat HT, Hondi Toki. Nah, pertanyaan kita kepada para ajudan yang minggu lalu sudah dihadirkan, pertanyaan kita adalah kalau dipanggil di HT, ajudan yang lain mendengar atau tidak? Nah, kan lainnya sama ya? Lainnya sama, satu saluran kan, lainnya sama. Saluran maksudnya? Iya, kemudian ditanyakan mereka bilang tidak ada panggilan tersebut. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Kemudian klien saya dipanggil ke atas bertemu sama saudara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Nah, kalau disampaikan oleh Ricky Rizal sama Kuat Maruf, mereka ketika dipanggil ke lantai 3, mereka ke lantai 3, itu tidak ada saudara Putri Chandrawati. Tetapi kemarin saya menanyakan di BAP-nya Putri Chandrawati jelas bahwa ketika dia sampai di rumah Saguling, dia ke lantai 3. Ada. Nah, ini kan permasalahannya begini Mbak Fani, bahwa CCTV yang ada di rumah Saguling semuanya tidak ada. Dialterasi, disabotase. Iya, ini rusak ya. Kami juga sempat bertanya siapa yang bertanggung jawab terhadap CCTV yang ada di lantai 3, lantai 2. Karena apa? Ini sangat penting terkait dengan posisi dari Baradae, di situ. Richard Eliezer. Tapi kan barang buktinya sudah rusak, semuanya hilang. Jadi ya kembali lagi kita akan serahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan iya, seperti untuk apa memutuskan. ya. Dengan banyak pertimbangan seperti ini ya. Ini juga sih yang dikeluhkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, betapa sulitnya untuk memperoleh alat bukti tersebut ya dalam pengusutan kasus ini. Tapi ada juga yang ingin saya tanyakan terkait dengan Baradae sendiri. Kemudian kalau kita melihat bagaimana hubungan antar ajudan dengan Ferdy Sambo yang sampai dengan saat ini masih terlihat ada jejak-jejak semacam, saya tidak mau bilang ketakutan ya Bang, mungkin ada loyalitas juga di situ, hubungan dekat yang sudah terbangun begitu lama. Kalau Richard Eliezer sendiri sebenarnya seperti apa sih hubungannya selama kerja dan mungkin ketika kasus ini sudah berjalan saya dengan Ferdy Sambo? membagi klaster ya, para ajudan. Itu ada 2 klaster. Yang pertama adalah ajudan yang sudah ikut lama. Itu adalah Brigadir Joshua, Brigadir Joshua, kemudian ada Daden, betul. kemudian ada Ricky Rizal, Romer, kemudian ada Romer tidak. Baru ya. Iya, kemudian ada Mateus, kemudian ada satu yang sudah sekolah tapi namanya nggak salah kemarin Mateus ya. Nah, mereka sudah ngikut lama. Inilah yang kami klaster sebagai ajudan yang lama, termasuk Kuat Maruf. Mereka sudah lama ikutnya sejak FS ini menjadi Kapolres ya. Kemudian mereka ikut lama. Nah, kalau yang baru? Klaster yang kedua adalah ajudan yang baru. Junior ya? Juniornya. Ini yang bergabung bersama dengan Richard Eliezer. Mereka satu Richard angkatan? Eliezer tidak satu angkatan, tetapi mereka pilihan dari beberapa kompi ya. Richard Eliezer, Prayogi, kemudian Romer, kemudian Sadam. Kemudian Sadam, mereka ada berapa orang, tetapi inilah yang kita bilang ya di dalam fakta peristiwa ini, 4 orang ini adalah mereka merupakan ajudan yang baru bergabung. Nah, dalam proses persidangan ini kan dari awal saya sudah sampaikan bahwa kualitas saksi, kita harus melihat kualitas saksi mana yang bisa dipercaya antara Richard Eliezer atau seorang Ferdy Sambo. Kenapa saya perlu sampaikan seperti ini? Biar publik mengetahui bahwa dalam kasus ini kan siapa yang coba menutupi, siapa yang memerintahkan anak buahnya untuk merusak TKP, siapa yang berbohong kepada pimpinan, kepada Pak Kapolri, kepada DPR, dan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Nah, kemudian itu yang kita sebut
seorang Ferdy Sambo ya. Kita lihat kualitas saksi dari seorang Richard Eliezer. Di sini kan kelihatan dalam perkara ini keterangan Richard Eliezer lah ini yang membuka kotak Pandora. Ini adalah yang disampaikan oleh ketua majelis bahwa kotak Pandora. Jadi kasus ini sampai bisa ada di pengadilan karena keterangan dari Richard Eliezer. Dia yang maju. Dia yang membuka apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ini biar kita melihat kualitas saksi mana yang bisa kita percaya. Kenapa? Karena kan awal kasus ini kan kita ketahui berbelit-belit, coba ditutupin. Kalau saya ingat itu presiden sampai ngomong 4 kali Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi ngomong sampai 4 kali, kemudian Pak Kapolri juga minta supaya ini ditangani secara profesional, dibuatkanlah tim sus. Sampai dibuat Tim sus kemudian sus. bagaimana perkara itu tim sus harus bekerja mencari alat bukti, cari CCTV. Nah ini sebenarnya kami melihat bahwa profesional dari Polri ya, kami terutama melihat, mereka yang dekat dengan Ferdy Sambo. kalau yang kita melihat bahwa Polri dalam hal ini institusi ya bekerja sudah profesional. Kita harus apresiasi terhadap kasus ini, tim sus ya. Kita harus apresiasi. Tapi terkait dengan ada kan perintangan penyidikan apa, ini kan bagian yang terpisah sebenarnya. Kalau kita lihat ya. Tetapi buat kami, saya pribadi secara penasihat hukum dari Richard Eliezer, ketika saya mendampingi Richard Eliezer, saya lihat bagaimana tim sus penyidik ini bekerja profesional. Mereka bekerja secara maksimal. Kemudian kan kemarin kan disampaikan, contohnya Saudara Kuatmaruf sampaikan begini, bahwa keterangannya dia karena dia dipaksa oleh penyidik. Kemudian salah satu rekan saya menanyakan, Anda waktu diperiksa didampingi pengacara atau tidak? Iya, saya didampingi pengacara. Pengacaranya dari kantor mana? Ternyata itu masih kantor dari pengacara dari Ferdy Sambo. Logikanya kan kalau seandainya Anda dipaksa, tentu kayaknya kan pasti kalau kita sebagai pengacara, klien kan kita dipaksa gitu, kita akan keberatan. Betul. Ini ingin saya gali juga Bang Roni, karena mengingat Bang Roni kan hitungannya mendampingi Richard Eliezer, sudah menggantikan beberapa kuasa hukum yang sebelumnya mendampingi yang bersangkutan ya Richard. Kuasa hukum ketiga kalau nggak salah. Saya yang ketiga. Koreksi, oke, siap. Dan itu juga menjadi sebuah polemik tersendiri, tapi mungkin akan dibahas di segmen berikutnya ya. Bang Roni, karena juga masih ada yang bikin saya penasaran, terutama terkait dengan beberapa kesaksian yang muncul dalam persidangan, dan ini menjadi, kita sebut ya, bola panas begitu ya. Baik. Program One on One masih akan kembali setelah jeda berikut ini, pemirsa. Masih bersama kami dengan narasumber kami, Roni Talapesi, Bang Roni Talapesi selaku kuasa hukum Richard Eliezer. Tetaplah bersama kami.